Oi. Salah satu alasan kita pindah ke ruangan ini karena konsumsi mie instan yang berlebihan. Itu sangat to the point, tapi gak nyambung. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngomongin hal yang menarik. Kita akan ngomongin tentang apa sih efeknya makan mie instan secara berlebihan. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan dari Sobat Healthy juga nih, Yes. yang masuk ke DM dari Instagram kita. Enggak, sebenarnya itu gue yang nanya. Oh, tapi itu? namanya gue samarkan. Oh, itu lu. Oh, itu akun lu jadi. Gimana ya? Ya, jadi sebenarnya kan gue udah pernah bilang ya Bud ya, konsumsi apapun dalam jumlah banyak itu sebenarnya nggak baik. Oke. Air minum aja nggak baik kalau lu minum kebanyakan. Oke, setuju. Gitu ya. Nah, cuma problemnya pada mie instan ini banyak nih yang bisa nyebabin dia jadi kenapa nggak baik dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, kurang gizi. Mie instan itu kan isinya karbohidrat doang. Enggak, gue liat ada vitamin B2. Lu jangan gitu loh. Ada tulisannya dari belakang. Iya kan? Ya kalau lu lihat iklan yang lengkap dengan telurnya, ada ayamnya kan. Itu lengkap gitu. Okay. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang mie instan aja nih, gue membicarakan tentang makronutrien. Nah, waktu itu kita bahas di vitamin ya. Makronutrien itu cuma karbohidrat aja, dia nggak punya protein, ya. Dia ada kandungan lemaknya, ya. Tapi serat hampir nggak ada, gitu. Dan vitamin, ya masih boleh lah, tapi belum tahu lengkap nih. Lu kebayang nggak kalau misalnya seseorang makan dalam jangka waktu yang lama, ya pasti dia akan kekurangan makronutrien yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu satu. Terus yang kedua, dampak yang lain adalah karena dia kekurangan serat, makanya diet itu masih makan dengan menggunakan mie instan dalam jangka waktu yang berlebih itu nggak bagus pada bagian usus dan pencernaan. Efeknya Gitu. apa? Ada studi yang membuktikan kalau misalnya pencernaan kita itu dalam jangka waktu lama itu tidak mendapatkan serat dalam jumlah yang cukup, itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker. I see. Makanya kalau lu searching nih di internet, ada nih mie instan, kebanyakan mie instan nyebabin kanker gitu. Itu bener kalau Itu gitu benar kan? ya, tapi sebenarnya mungkin kalau misalnya kita bicara tentang efek langsungnya, belum ada penelitiannya. Nggak bisa juga kita teliti karena susah Ya. menemukan orang yang mengkonsumsi mie instan doang dalam jangka waktu lama. Dan dia mau di riset gitu. Iya, gitu. Susah. Mereka nggak tahu lu soalnya gitu. Nah, karena itu makanya jadi mungkin aja bisa, tapi efeknya tidak langsung karena terkait dari diet itu. I see, gue ngerti. Jadi sebetulnya makan mie instan secara berlebihan dalam jangka waktu lama bisa nyebabin cancer karena bukan mie instannya, karena dia kekurangan serat kan sebetulnya. Kita belum tahu mie tahu. instannya atau enggak gitu. Tapi yang udah pasti secara logisnya itu adalah karena tidak ada seratnya, ya otomatis pasti meningkatkan resiko terjadi kanker. Yang gue mau nanya, kita kan ngomong mie instan ya. Mie instan tuh sama nggak dengan mie yang kita konsumsi secara normal? Artinya kita beli bahan mie-nya, terus kita masak sendiri. Sebetulnya esensinya sama-sama karbohidrat kan? Mereka sama-sama mie, Bud. Iya, gue ngerti kalau itu. Nggak, maksud gue berarti kan beda di kandungan ininya. Jadi kalau mie basah ya maksud lu ya, gitu kan. Kalau mie basah itu biasanya kandungan garamnya nggak terlalu banyak. Oh, I see. Gitu. Nah, mie kering atau mie instan itu bagaimanapun namanya itu tetap dia awetkan. Okay. Nah, dan seperti yang udah kita bahas juga di episode selanjutnya, semua makanan yang diawetkan itu tinggi akan kandungan garam, benar. Nah, kandungan garam yang tinggi, lu tau lah nyebabin apa. Kalau misal untuk ini bisa nyebabin darah tinggi. Terus kalau misal untuk penderita jantung juga kan sebenarnya nggak boleh makan garam terlalu banyak. Iya. Terus buat orang yang kayak lu nih yang ngaku-ngakunya diet tiap hari gitu kan, kalau makannya garam kebanyakan kan berat air. Iya. Jadi kagak turun-turun beratnya kan? Iya gitu kan, nanti jadi excuse gitu kan. Terus ngomelinnya ke gue. Oke, jadi sebenarnya buat pendengar kita yang nanya tadi, tergantung frekuensi dia makan mie instan dan tergantung seberapa banyak dia makan mie instan kan? Iya. Karena kan kita nggak bisa ngomong misalnya gini, kita makan seminggu 7 kali sehari 1. Apakah itu relatif banyak? Pertanyaan gue. Sebenarnya kalau misalnya itu kembali lagi relatif ke setiap orang. Kalau dari gue ya lu kan kita nggak bisa bilang nih takaran kurang lebih atau pas itu kayak gimana. Ya. Tapi selama kalau misal kita lihat dari segi kesehatan, selama gizi lu bisa tercukupin ya silakan. Cuma kalau misal lu sampai makan mie instan tiap hari, jangan kan tiap hari, bahkan mungkin nggak tiap hari nih, sehari bisa beberapa kali gitu. Nah itu udah pasti over lah kebanyakan. Gue jadi ngerti, berarti sebenarnya nanti gue bilang istri gue juga suka salah di persepsinya. Jadi kalau kita makan mie instan sekali sehari, tapi kita makan yang lain dengan kondisi yang cukup, misalnya ada dagingnya, sayurnya, sebenarnya kan nggak masalah kan sebetulnya.
masih boleh gitu. Cuman ya tetap aja sih Bud, yang gue bilang nih, kita ada yang kita nggak tahu nih efek jangka panjangnya ini apa, dan kita belum tahu gitu. Tetap aja kalau misal lu mengkonsumsi tiap hari, kalau menurut gue jatuhnya itu adalah berlebihan. I see. Berarti gini, mitos yang bilang makan mie instan itu bikin usus jadi lebar-lebar tuh enggak. Mie-nya yang lebar. Ususnya enggak. Lu mesti contoh kayak gue Bud. Gue tuh kalau pagi ya, misalnya gue makan soto ayam gitu. Kalau misalnya siang gue makan rendang gitu. Nah kalau misal malam mungkin gue makan sop buntut. Mie instan semua. I see. Oke. Teman-teman perlu diketahui kita nggak mendiskreditkan mie instan, nggak. Tapi kita mau bahas bahwa untuk segala hal tuh lo mesti punya gizi seimbang. Kita tahu bahwa satu kandungan makanan tertentu pasti punya gizi tertentu yang ditonjolkan. Ya. Dan kalau konsumsi secara berlebihan terus menerus, otomatis efeknya akan nggak baik. Misalnya tiap hari makan rendang, ya mampus juga dong lama-lama. Iya dong. Lo kena kolesterol, kan ngaco juga. Kalau mampus karena makan rendang tiap hari, itu kayak tikus yang mati di lumbung. Banyakan makan. Jadi kita nggak mendiskreditkan produk apapun, tapi kita mau bilang bahwa konsumsi segala hal secara berlebihan itu nggak bagus. Kenapa konteksnya mie instan? Karena memang kita tahu itu jadi makanan apa ya? Makanan menyenangkan buat semua orang gitu. Itu kayak makanan wajib tau. Apalagi di musim hujan kayak gini, bener gak? Iya, jadi buat teman-teman yang nanya, nggak sih buat gue yang nanya tadi sebenarnya, nggak ada yang salah dengan mie instan. Tapi kalau konsumsi secara berlebihan, satu, kita belum tahu efek jangka panjangnya apa. Dua, yang kita pastikan adalah gizi lu pasti itu aja. Ya. Kalau nggak imbangkan dengan gizi yang lain, betul kan? Tuh. Apalagi yang mau nambahin? Jadi kalau misalnya mau mengkonsumsi mie instan juga, saran gue sih tetap perhatikan kebutuhan nutrien lo yang lain. Ya gunakan, makanlah misalnya pakai telur untuk nambahin proteinnya. Misalnya pakai sayur hijau gitu atau kol. Nah itu untuk nambahin seratnya. Nah dan jangan konsumsi terlalu sering dalam waktu sehari-hari gitu. Jangan lu pagi siang sore makannya ganti-ganti rasa doang, kari, soto, rendang, Aceh gitu kan. Kita kan nggak sebut brandnya, tapi lu makan tiap hari kan gila juga kan maksudnya. Gitu. Ada lagi nggak ya yang mau lu tambahin? Oke, itu aja. Nah, buat sobat healthy yang lain, kalau misal masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi nih, trivia atau mungkin yang sesuatu yang konyol dan mungkin bisa di-shareable, nah boleh DM kita ke Instagram kita di @healthyhacks.id atau bisa email kita ke healthyhacks.id@gmail.com. Jadi sampai situ aja. Jangan lupa podcast kita akan tayang setiap hari Kamis dan setiap hari Senin kita akan upload IGTV kita bareng rekan-rekan partner-partner kita di setiap weekendnya. Jadi tungguin kita buat kalian yang ketinggalan di Senin dan di setiap hari Kamis. Jangan ketinggalan. Jadi sampai sini dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy, Stay live. Bye-bye.